Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Hello, my name is Revi Aminifal Gulnuria. I'm studying in Unisula. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai akuntansi keuangan menengah dengan subbab materi hutang jangka pendek atau current liabilities. Hutang jangka pendek atau current liabilities akan dilaporkan jika yang pertama, liabilitas tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu yang normal. Yang kedua, liabilitas tersebut akan diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan. Jadi, hutang jangka pendek ialah kewajiban yang memiliki sifat darurat serta memiliki jangka waktu pengembalian dengan kurun waktu kurang dari 12 bulan. Di dalam hutang jangka pendek terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama utang usaha, yang kedua wesel bayar, yang ketiga utang dividen, yang keempat uang muka dan serta deposito pelanggan, yang kelima pendapatan diterima di muka serta beberapa jenis lainnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus tahun 2020, PT LTHQ membeli barang dagang secara kredit sebesar 60 juta dengan PPN 10%, syarat 5/10 N/30, yang maksudnya yaitu jika pembayaran dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dengan jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 5%. Dan perusahaan tersebut pada tanggal 10 membayarkan seluruhnya. Lalu kita diminta untuk mencatat transaksi dengan metode perpetual maupun periodik. Metode yang pertama yaitu metode periodik. Metode periodik pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 dengan akun yang pertama yaitu pembelian sebesar 60 juta di sisi debit, yang kedua pajak pembelian sebesar 6 juta di sisi debit didapatkan dari 60 juta dikalikan dengan PPN yang telah diketahui yaitu 10%, 60 juta dikalikan dengan 10% maka hasilnya 6 juta di sisi debit. Sedangkan hutang usaha sebesar 66 juta diletakkan di sisi kredit. Masih dengan metode yang sama yaitu metode periodik pada tanggal 10 Agustus tahun 2020. Yaitu dengan akun yang pertama hutang usaha sebesar 66 juta di sisi debit. Yang kedua, potongan pembelian sebesar 3 juta didapatkan dari 60 juta dikalikan dengan 5%. Mengapa 5%? Karena perusahaan tersebut telah membayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Jika perusahaan tersebut di soal tadi telah tercatat bahwa jika pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu 10 hari, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 5%. Maka perusahaan tersebut mendapatkan potongan pembelian sebesar 3 juta di sisi kredit. Dan akun yang terakhir yaitu kas sebesar 63 juta di sisi kredit. Lalu metode yang kedua yaitu metode perpetual. Pada tanggal 1 Agustus bulan 8 tahun 2020 yang digunakan yaitu metode perpetual. Yang pertama yaitu persediaan barang dagang sebesar 60 juta di sisi debit. Pajak pembelian sebesar 6 juta di sisi debit didapat dari 60 juta dikalikan dengan PPN-nya yaitu sebesar 10% di sisi debit serta hutang usaha sebesar 66 juta di sisi kredit. Metode yang kedua yaitu masih menggunakan metode perpetual pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020 dengan akun yang pertama yaitu hutang usaha sebesar 66 juta. Yang kedua, akun yang kedua yaitu persediaan barang dagang sebesar 3 juta didapatkan dari 60 juta dikalikan 5% sama dengan 3 juta di sisi kredit. Hutang usaha diletakkan di sisi debit pada tanggal 10. Yang terakhir yaitu kas, akun kas diletakkan di sisi kredit sebesar 63 juta.
Sekian penjelasan materi dari saya terkait akuntansi keuangan menengah dengan subbab materi hutang jangka pendek atau current liabilities. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.